Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pembekalan mahasiswa-mahasiswi KKL Politeknik Sekayu tahun 2021. Adapun acara pagi kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan Direktur Politeknik Sekayu Ibu Mardiana SEMM CADE CAAT. Yang keempat sambutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah. Yang kelima materi inti dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Musi Banyuasin. Yang keenam penyerahan citra mata dari Politeknik Sekayu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah. Ketujuh penutup, dan yang terakhir foto bersama. Kepada yang terhormat perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang mewakili Bapak Rustam Effendi SEMM. Kepada yang terhormat Ibu Mardiana SEMM CADE CAAT selaku Direktur Politeknik Sekayu. Kepada yang terhormat Bapak Sunanto SEMM AK CA CAAD selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Sekayu. Kepada yang terhormat Ibu Alfa Desiana MPD selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Sekayu. Tak juga yang saya cintai, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Akuntansi, Teknik Informatika, dan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti pembekalan KKL Politeknik Sekayu tahun 2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembekalan mahasiswa-mahasiswi KKL Politeknik Sekayu tahun 2021. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita lapaskan basmalah. Doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aidil Akbar. Kepada Saudara Aidil Akbar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami menyelenggarakan acara pembekalan kuliah kerja lapangan mahasiswa semester 3 Politeknik Sekayu dengan memohon ridho dan karunia-Mu. Kami mohon ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi agama, masyarakat, negara, dan bangsa kami ini. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik dan berlangsung dengan lancar hingga akhir nanti. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa.
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru dan dosa dosen-dosen kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat ampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Tuhan yang Maha Esa, kami berharap semoga Politeknik Sekayu bisa terus berkarya dan berinovasi sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang unggul, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya Allah, ya Mujibud Doa, kami bukanlah ahli surga, tapi kami mohon padamu ya Allah, kabulkanlah seluruh doa dan permintaan kami, karena hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya padamu lah kami meminta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sambutan Direktur Politeknik Sekayu, Ibu Mardiana SE MM Cade CAAT. Kepada Ibu Mardiana dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas PMD yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Rustam Effendi SMM dan Pak Hafiz ya namanya. Yang saya hormati rekan-rekan kerja Politeknik Sekayu dan Sivitas Akademika, dan tak lupa adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya mengucapkan juga terima kasih dari PMD yang telah silakan tolong Pak Dep, pintunya ditutup saja karena kita sudah mulai, karena mengganggu yang lain nanti. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Dinas PMD telah mensupport dan memfasilitasi kegiatan kami ini, dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang berkenan hadir pada hari ini. Hari ini perwakilan saja Pak, sebenarnya peserta kita sebanyak 158 orang. Pada hari ini kami minta perwakilan dari 3 prodi sebanyak 30 orang, tetapi materi hari ini akan disampaikan melalui YouTube. Makanya ada rekaman video nanti akan di-share di YouTube bagi adik-adik mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan perdana Pak, tetapi berdasarkan kalender akademik ini adalah kegiatan rutin kita. Kenapa ini perdana? Karena pandemi. Perdana dilaksanakan di desa. Kalau sebelum-sebelumnya kita itu kuliah kerja lapangan kita laksanakan ke luar kota. Jadi adik-adik mahasiswa ini mengunjungi industri, universitas, dan UKM. Nah, untuk tahun ini kita laksanakan di desa. Kenapa harus wajib dilaksanakan? Karena ada di SKS, ada di kurikulum Politeknik Sekayu. Dan alasan juga Pak, kenapa kami memilih Dinas PMD untuk memfasilitasi kegiatan kami. Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasannya mungkin Bapak ingat juga waktu kita Dies Natalis itu ada Pak Sekda, Pak Apriyadi bilang dia berharap alumni dari Politeknik Sekayu ini berada di setiap desa, ya Pak ya, waktu itu. Nah, kemudian selain itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kami juga dengan PMD ini mau ke desa, setelah dilaksanakan tugas akhir. Nah, dari setiap tugas akhir itu kita beberapa tahun terakhir ini melaksanakan pengambilan datanya di desa. Nah, untuk yang terakhir ini agak berbeda Pak yang kita bahas. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita itu bahasnya tentang laporan keuangan, anggaran, realisasinya. Yang tahun kemarin, yang tahun 2020 itu agak berbeda, karena kita akan mungkin kesulitan data kalau kita minta langsung ke desa karena masa pandemi ini. Jadi untuk tahun kemarin tugas akhirnya kami penerapan Bang. Jadi adik-adik mahasiswa itu datang ke desa rata-rata ke bumdesnya.
Nah, di BUMDes itu yang paling lengkap datanya, yang paling maju dan bisa ada SDM-nya di sana itu di Kecamatan Keluang. Nah, ya, kami terima kasih dengan Kecamatan Keluang itu sangat mensupport, Pak. Iya, minimarketnya bagus, SDM-nya juga bagus. Nah, dari sana cuma ada beberapa kelemahan datanya, mungkin satu mati lampu, Pak. Kemudian aplikasi atau sistem yang digunakan tidak mensupport untuk kita laporan keuangan sampai akhir. Nah, jadi adik-adiknya kemarin itu sangat mudah, Pak, hanya menggunakan aplikasi di Android itu digunakan pada BUMDes. Tetapi itulah bedanya mahasiswa yang D3 dengan orang biasa, Pak. Kalau kita mahasiswa D3 ini adalah level teknis. Jadi data yang kalian buat sebagai operator itu bisa kalian baca, bukan hanya sekedar bagian yang menginput data. Itulah bedanya mahasiswa dengan SDM biasa, operator biasa kalau tidak bisa membaca. Contoh kalau anak akuntansi kan, kita menginput data, tapi tidak bisa baca laporan keuangan, mana laba rugi, mana neraca. Kalau anak IT, seandainya ada trouble di sistemnya, tidak bisa kan? Kalau orang biasa hanya mengerjakan sesuai dengan perintah prosedur yang ada di sistem tersebut. Nah, dari sana jadi akhirnya jadi pelajaran bagi kami. Oh, ternyata desa ini perlu. Kemudian juga kenapa kami pilih desa lagi? Biar adik-adik mahasiswa ini membuka paradigmanya. Ternyata bukan hanya sebagai PNS yang diharapkan atau honor. Membuka paradigma. Kalau sudah ke desa, artinya kalau adik-adik sudah mampu melihat laporan keuangan, melihat sistem dan teknologi tepat guna yang ada di desa tersebut, artinya adik-adik sudah berpikir, oh, saya bisa membuat laporan keuangannya. Bukan hanya untuk di BUMDes saja, bisa di minimarket lainnya, bisa di usaha jasa, salon dan lain-lain. Anak IT bisa membuka peluang usaha. Itu paradigma yang harus adik-adik buka, dan bukan hanya paradigmanya saja yang cara bersilaturahmi dengan pihak luar. Itu juga menjadi tujuan dari pekerjaan dari pelaksanaan KKL. Nanti kan setelah KKL ini ada yang namanya tugas akhir. Tugas akhir nanti adik-adik itu akan datang ke desa. Ke desa atau ke perusahaan atau apa bentuknya. Ini adalah salah satu awal. Kemudian alasan yang terakhir juga kenapa kami memilih desa-desa, ini adalah salah satu ajang promosi Politeknik Sekayu. Jadi promosi itu tidak harus kami mendatangkan adik-adik ke sekolah. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan, dengan adik-adik datang ke desa berarti desanya tahu, oh Poltek ini ada, oh mahasiswa Poltek ini bekerjanya nanti seperti ini. Itu adalah salah satu ajang promosi. Nah, di sini juga kami berharap kepada mahasiswa agar membawa nama baik Politeknik Sekayu. Bagaimana etika yang harus dibawa ketika kita keluar, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pihak luar. Nah, itu yang harus ada pada mahasiswa. Karena mahasiswa itu yang namanya maha, berbeda dengan siswa. Siswa itu SMA, itu bedanya. Kalau maha itu sudah tinggi, sekarang sudah semester 4, Pak. Masuk semester 4 ya? Berarti semester 4, semester 5, semester 6 sudah tugas akhir. Nah, ini awalnya. Jadi adik-adik harus membuka diri mulai dari sekarang. Kami juga berterima kasih, Pak, dengan PMD. Ternyata yang ditugaskan adalah Pak Rustam. Pak Rustam ini sebagai flashback saja, bukan orang lain bagi Politeknik, adalah keluarga besar Politeknik. Dulu Pak Rustam ini dari awal adalah dosen di Politeknik Sekayu, dosen LB. Dosen tetapnya di Setia, kemudian dia dosen LB di Politeknik Sekayu dari sejak 2007. Dia di jurusan akuntansi, Pak Rustam ini. Kemudian juga pernah menjabat pimpinan wakil direktur bagian 3 ya Pak ya, bagian kemahasiswaan. Jadi mungkin oleh karena itulah mungkin Bapak diwakilkan ke sini karena sudah terbiasa dengan dunia pendidikan. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana mekanismenya, beliau lebih paham. Nanti
Kami minta arahannya Pak, agar adik-adik mahasiswa ini di desa itu bagaimana, karena kan setiap desa beda perilakunya dan beda adat. Takutnya anak-anak kami ini karena merasa nanti orang sekayu, berbeda dengan dari plakat nanti. Nah, maksud saya mohon arahannya, karena desa-desa itu di bawah PMD, Bapak ini lebih paham dan lebih mengerti dia, dari mulai laporan keuangannya sampai kehidupan sosial yang ada di desa. Mohon dengarkan nanti adik-adik ya. Nanti bukan pembekalannya hanya dari PMD saja, nanti dari Prodi. Bapak Ibu ke Prodi ada semua di sini? Ada semua. Nanti tolong pembekalannya nanti disampaikan Bu, teknis laporannya, TI, TP, teknis laporannya bagaimana sistemnya, bagaimana caranya. Nah, untuk yang ke desa pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Rustam. Jadi nanti bukan hanya bukan desa ya Pak Sunanto sebagai ketua, bukan hanya di desa ya, nanti ada satu UKM yang mereka kunjungi. Jadi sampai tanggal 19 hari Jumat adik-adik di desa 3 hari. Setelah itu adik-adik mengunjungi UKM yang sesuai dengan yang akan menjadi kompetensi adik-adik mahasiswa. Sesuaikan saja, akuntansi sesuaikan, TI sesuaikan, teknik pendingin dan tata udara tolong disesuaikan. Ini dari jurusan mana? TP. Banyak masalah, banyak hal apa? Tadi tidak fokus. Apa yang dilihat di luar? Apa ada temannya yang mencari? Fokus. Nanti kalau ke desa ditanya sama kadesnya, apa yang kamu cari dek? Ya, jangan lagi seperti itu ya. Saya dari tadi perhatikan orang dua ini kurang fokus sepertinya. Ya. Ini dosen loh, nanti dia mengajar sama seperti dosen. Ya, tolong hargai orang yang lagi berbicara di depan ya. Ini mau keluar, yang lain juga kan mau keluar nanti. Anak TI, anak AK, anak TP kita mau keluar. Nanti kompetensi utama kalau AK, tata laporan keuangannya ya. Yang anak IT, sistem informasi, ada banyak sistem informasi. Yang terakhir kemarin berapa penghargaan Siswides Pak ya. Yang anak TP ini teknologi tepat guna, banyak di sana karena di anggaran dana desa itu ada dana produktif. Nah, sebagai pelajaran juga, sebagai ilmu pengetahuan bagi adik-adik, bahwa alumni kita ini hampir rata-rata ada di setiap desa. Mereka sebagai perangkat desa namanya Pak ya, perangkat desa. Kalau anak akuntansi itu banyak, anak TI ada juga, anak TP ada juga. Bahkan anak TP ini pernah menjadi PLT Kades Pak, Pangkalan Bulian kalau tidak salah. Iya, BHL. Ada anak TP satu. Cewek, cantik, anak TP cantik, putih, cewek. Jadi bukan hal aneh ya. Jadi ya, kan TP jarang ada cewek. Nah, jadi dengarkan, bukan hanya main-main. Mungkin adik-adik merasa kecewa karena tidak keluar kota Pak. Kalau sebelumnya kan kita Bandung, Jogja, Malang, Bali. Nah, ini desa. Nah, ini bukan masalah hanya kita saja sekali saja, tapi internasional masalahnya, bukan hanya di Sekayu saja. Kami mohon maaf dan mohon harap maklum. Yang jelas kompetensi dan tujuan yang untuk dilaksanakan pada besok sampai Jumat semoga tercapai dan sesuai dengan keinginan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mardiana sudah memberikan kata sambutannya. Sambutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah dilanjuti dengan materi inti dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bapak Rustam Effendi, SEMM, dipersilakan. Izin dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
di mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pembekalan KKL. Yang kami hormati Ibu Direktur Politeknik Sekayu, Ibu Diana, Pembantu Direktur 1 Pak Nanto, Ibu Alfa, ya. Kemudian kawan-kawan Pak Eka, masih di sini Pak ya? Masih. Dan unsur pimpinan dan staf pengajar Politeknik Sekayu. Dan yang kami cintai yang berbahagia, peserta pembekalan KKL, adik-adik kami semester 3 masuk 4 ini ya? Oke. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada dinas kami karena tidak bisa hadir. Karena dalam waktu yang bersamaan beliau lagi memberikan sosialisasi mengenai dana desa dan ADDK di seluruh kecamatan. Karena dana desa dan ADDK ini kan turun dari atasnya Permendes, kemudian ke bawah kita atur dengan Perdana Perpuk. Nah, Perdana Perpuk tadi ada PTK dan PTO-nya, petunjuk teknis kegiatan dan petunjuk teknis operasional, bagaimana uang yang dana desa dan ADDK yang sebesar 2 miliar, 2 kali timbang itu, nanti kalau tidak ada petunjuk teknis habis gitu kan. Kalau tidak ada petunjuk teknis dan harus disosialisasikan. Kami juga dari Dinas PMD dan mewakili desa ya, menyambut baik ya adik-adik untuk turun ke lapangan. Tolong bantu kawan-kawan perangkat desa sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena saya tahu persis di sini ada sistem itu teknik informatika ya, ada teknik pendingin dan akuntansi. Cuma 3 itu sebelum nambah gue. Oke. Tadi apa yang disampaikan Ibu Diana tadi, memang saya dari 2007 pernah bergabung di sini mengajar akuntansi ya, mengajar akuntansi untuk anggaran untuk mahasiswa angkatan pertama. Yang saya tahu angkatan pertama itu ada yang jadi pilot ya, Pak Rino ya, ada yang jadi pramugari Ayu ya, ada dan macam-macam, banyak yang lulusan yang politeknik ini yang sudah berhasil. Dan saya juga berkeliling ke desa, baik itu acara lelang lebak lebu, acara menjadi narasumber ngajar di desa. Dan karena kan kita tidak mungkin hafal seluruh mahasiswa. Karena kalau dari STIR saya mengajar dari tahun 99 semenjak STIR berdiri. Ya, berarti sudah 20 lebih tahun ya. Jadi banyak kali ribuan mahasiswa. Jadi ketika turun menyapa Pak, ternyata banyak lulusan Poltek yang menjadi andalan di desa, baik yang menjadi bendahara, yang menjadi sekdes, dan mereka juga menjadi andalan di situ, menjadi andalan artian. Dan saya bangga ya sebagai yang pernah bergabung di Poltek, yang di STIR, melihat mahasiswa saya bisa diandalkan di dinas atau di perangkat desa itu sendiri. Karena jangan begitu ya, dalam artian banyak kita kebanggaan seorang guru atau dosen itu adalah apa? Ketika melihat anak didiknya berhasil. Nah, mungkin saya langsung lanjut ke materi saja, Bu. Jadi di materi ini saya mengambil materi pemetaan